Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe dengan aku Marisha Hutasoid. Hari ini kita lagi bahagia banget, kenapa? Karena kita mau ambil akte lahirnya adek. Jadi setelah adek hampir berusia 2 bulan, akhirnya bisa punya akte lahir. Kenapa? Nanti aku bakal cerita setelah kita udah ambil akte lahirnya. Tonton terus videonya. Hai, sekarang aku udah sampai di rumah. Dan aku sekarang mau cerita ke kalian kenapa akte lahirnya adek baru keluar 2 bulan setelah dia lahir. Jadi Denmark itu punya peraturan yang sangat ketat sekali dalam hal pemberian nama anak ya. Kalau kita melahirkan di Denmark dan kita berencana mau memberikan nama anak di Denmark, harus sesuai dengan nama yang sudah dipilihkan sama pemerintah. Nanti aku kasih lihat websitenya. Jadi di website itu ada 50.000 nama. Itu terdiri dari 25.000 nama laki-laki dan 26.000 nama perempuan. Ya, itu kan banyak banget ya. Dan pada saat kita sudah menentukan nama apa yang mau kami berikan sama adik, ternyata namanya nggak ada di list. Kita udah takut sih sebenarnya. Waktu kita tanya ada teman kita yang namanya tidak ada di dalam list juga, mereka bilang prosesnya oke kok, 3 bulan sampai 6 bulan. Wow, itu kan lama banget ya. Di Denmark itu kita dikasih kesempatan 6 bulan. Kalau misalnya kita belum tahu anak kita udah lahir tapi kita belum persiapkan nama, kita dikasih waktu 6 bulan. Tapi kalau dalam waktu 6 bulan namanya belum didaftarkan, orang tuanya bisa kena penalti dan itu besar biayanya. Dan buat kita sebagai orang tua pastinya pemberian nama itu kan nggak mau asal-asalan ya. Nama itu dipikirkan jauh-jauh hari, dipikirkan dengan matang, bahkan juga nama itu didoakan karena pastinya semua orang tua pengen punya memberikan doa yang terbaik melalui nama untuk kelahiran anaknya kan. Nah, begitu kita tahu ternyata nama yang sudah kita siapkan tidak ada di list, khawatir banget. Tapi kita tetap mau berusaha, siapa tahu mereka langsung approve namanya kan. Sebelumnya begitu adik lahir, dia langsung punya nomor CPR atau nomor identitas. Jadi itu secara otomatis nomor identitasnya akan melekat ke orang tua, ke aku dan papi. Tapi dia belum punya resident permit. Nah, resident permit ini hanya bisa diurus kalau adik sudah punya paspor. Mengurus paspor, dia harus punya nama. Jadi kan udah kebayangkan kita bakal menghadapi situasi yang sangat ribet banget gitu. Karena kami bukan orang Denmark, kami adalah foreigner di sini. Jadi kita udah ngebayangin kalau dia bilang prosesnya 3 sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun, berapa lama dia bakal punya resident permit. Misalnya ada sesuatu hal yang terjadi urgent yang membuat kita harus pulang ke Indonesia, kita nggak bisa pulang. Pasti selama dia nggak punya identitas, dia nggak boleh keluar kan dari Denmark ini. Jadi artinya kita semua tidak bisa keluar karena nggak mungkin kita keluar nggak bawa adik. Jadi akte lahir itu yang mengeluarkan adalah gereja setempat, tergantung di mana kita tinggal. Dan kita apply nama yang tidak ada di list ini. Dan di list itu bukan hanya nama depan ya, nama depan, nama tengah, dan nama keluarga otomatis langsung boleh diterima karena itu pemberian dari keluarga. Nama depan, nama tengah tidak ada di dalam list. Itu kan aneh banget ya. Segitu banyak nama yang kita cari itu nggak ada di listnya nama orang Denmark. Terus kita coba apply namanya, kita kasih tahu ke gereja nama apa yang kita sudah persiapkan untuk anak kami. Dan langsung dijawab, dan jawabannya adalah ditolak. Mereka bilang nama ini tidak ada di dalam list, tapi kita akan coba untuk ajukan banding ke family court. Jadi di sini kalau kita mau memberikan nama, kita akan dikasih formulir nama apa yang pengen kita berikan kepada anak. Formulir itu kita tulis, contohnya nama aku ya, Marisha Rosifana Hutasoid. Marisha itu artinya apa, Rosifana itu artinya apa, itu harus kita lampirkan, jadi mereka tahu. Sampai sekarang begitu adik lahir, karena kita belum punya nama dan namanya itu nggak langsung di-approve, tau nggak? Adik itu dipanggilnya Dreng Hutasoid. Dreng itu boy, Hutasoid yang nama aku, marga aku gitu. Ya kan dia si Manjuntak ya. Setelah 1 bulan berlalu, akhirnya kita coba hubungin embassy, karena kita sama sekali belum dengar kabar selama 1 bulan. Dan mereka bilang kita akan bantu lampirkan apa yang sudah kami persiapkan. Untuk adik itu nama tengahnya kami berikan nama Batak. Jadi kita berikan juga artinya supaya orang kedutaan juga tahu, dan mereka membantu kami dengan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa nama ini adalah nama umum di Indonesia. Dan puji Tuhan setelah embassy ngirimin surat, ada dapat balasan, kita dapat surat dari family court yang menyatakan bahwa namanya sudah di approve. Oh, itu benar-benar kita sangat amat bahagia sekali, sangat amat
berduka cita banget karena sekarang namanya adik sudah di-approve. Nama anak kami adalah Benayah Goklas Simanjuntak, dan Benayah Goklas Simanjuntak itu pun sudah masuk ke dalam list baru nama-nama di Denmark. Jadi kalau misalnya kalian melihat list nama anak laki-laki di Denmark, nama Benayah sudah ada, karena setiap nama yang berusaha diajukan dan mereka sudah mencari tahu artinya adalah baik, artinya nggak aneh-aneh, mereka akan memasukkan nama tambahan itu ke dalam list nama-nama yang sudah ditentukan sama pemerintah Denmark. Waktu awal-awal aku ngerasa kok nggak adil banget ya, kenapa sih di Denmark ini nama aja harus ditentukan sama pemerintah. Tapi ternyata mereka punya alasan yang sangat kuat ya. Mereka nggak mau anak-anak ini punya celah untuk dibully. Tanya sama gereja bilang ada lumayan banyak orang tua yang nggak bertanggung jawab. Kadang ngasih anak-anaknya Coca-Cola lah, burger lah, atau bisa jadi arti kata di dalam bahasa kamu itu punya makna yang jelek di negara Denmark ini gitu. Terus aku langsung aku punya teman baik, teman yang sangat baik sekali, namanya Bego. Di negara dia itu artinya cantik, tapi di negara kita kan artinya bodoh gitu. Jadi kebayang gak sih kalau misalnya, terus kita juga punya teman namanya Bubazir. Kalau itu di Indonesia mungkin dia sudah jadi bulian, atau kalau misalnya nama Bego digunakan di Indonesia pasti sudah jadi bulian. Sekarang aku baru paham, oh gitu ya, penting banget ternyata nama itu harus dikontrol gitu supaya ya namanya nggak aneh-aneh. Aku jadi inget zaman-zaman masih sekolah dulu gitu. Namanya udah dipersiapkan orang tuanya apa, tapi ternyata di dalam bahasa daerah artinya aneh gitu, jadinya bahan bulian. Nah itu nggak boleh di Denmark. Makanya so itu dia cerita Mami Chloe tentang pengalaman pemberian nama di Denmark. Ternyata nggak segampang itu. Mudah-mudahan pas banget, adek juga udah nangis. Segitu dulu vlog Mami Chloe untuk hari ini. Semoga video kali ini bisa menambah informasi untuk kamu yang menonton. Dan kalau ada kesempatan pindah ke Denmark dan sedang mengandung dan melahirkan anak di Denmark, coba dilihat dulu list namanya ya. Kira-kira nama itu sudah ada belum di dalam list. Kalau enggak bakal ribet urusannya. Oke, segitu dulu vlog Mami Chloe untuk hari ini. Sampai ketemu di vlog Mami Chloe yang lainnya. Hai hai.